Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Nama saya Ahmad Umar dengan NIM 921423115. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait hakikat konsepsi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Hakikat konsepsi ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan keuletan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, itu presentasi ini bertujuan untuk menentukan pendekatan kesejahteraan terhadap ketahanan nasional sebagai geostrategi. Indonesia memang melalui beberapa tahap indikator. Hasil kajian menunjukkan ada 3 indikator penting dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan, yaitu indikator pendapatan, pendidikan, dan juga kesehatan. Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadi indikator signifikan meskipun bersifat subjektif, sehingga berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang kedua, yaitu indikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang berakibat positif karena akan meningkatkan taraf hidup, sehingga kualitas pendidikan merupakan indikator bagi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Indikator kesehatan merupakan indikator yang berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan memungkinkan untuk bekerja dengan kuantitas lebih banyak sehingga mendapatkan penghasilan lebih untuk meningkatkan taraf hidupnya. Teori kesejahteraan terbagi menjadi 2, yaitu kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan sosial diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan untuk beraktivitas di masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat berperan dalam menjalankan fungsi sosialnya di dalam masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut. Sedangkan kesejahteraan ekonomi lebih menekankan pada aspek pendapatan, dalam arti tingkat kesejahteraan dinilai berdasarkan
tinggi atau rendahnya pendapatan masyarakat dan kepuasan individu dalam mencapai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Perlu meningkatkan produktivitas kerja melalui sistem reward, misalnya memberi upah tambahan atau bonus tunjangan apabila melebihi target produksi. Hal itu memberikan motivasi bagi pekerja agar bekerja lebih giat sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, pelatihan dan keterampilan kerja. Pelatihan dan keterampilan kerja perlu ditingkatkan secara berkesinambungan melalui unit-unit pada dinas tenaga kerja atau kantor wilayah atau partisipasi masyarakat. Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan kemiskinan dan pekerjaan karena pada umumnya individu yang dikategorikan miskin adalah tidak mempunyai pekerjaan atau bekerja dengan penghasilan yang minim sehingga tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya secara memadai, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Namun, dalam beberapa kasus ada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memperoleh penghasilan secara rutin karena mendapatkan kekayaan berupa hibah atau warisan, misalnya rumah kontrakan dari orang tuanya. Kriteria tingkat pendapatan sebagai indikator kesejahteraan menimbulkan tanggung jawab negara untuk merealisasikan dalam bentuk kebijakan melalui perundang-undangan. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan warganya diamanatkan dalam pasal 27 dan 33 Undang-Undang 1945. Ketentuan pasal 27 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup dengan upah atau gaji yang memadai, sehingga setiap warga negara mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Indonesia. Indikator kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyiratkan bahwa makna sehat tidak hanya berarti sehat fisik, tetapi juga menekankan pada indikator lain, yaitu mental, spiritual maupun sosial, sehingga
Setiap individu memiliki potensi atau produktif untuk menjalankan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar secara ekonomis dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sebagai modal untuk mengembangkan sumber daya manusia agar lebih produktif secara sosial ekonomi. Karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Di sisi lain, setiap orang berkewajiban berpartisipasi aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan sendiri maupun orang lain yang merupakan tanggung jawabnya dan ikut serta dalam program jaminan sosial untuk menjamin resiko kesehatan yang mungkin timbul dan mengganggu kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya. Kekuatan perekonomian Indonesia terlihat pada struktur perekonomian yang makin seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, rata-rata 7%. Untuk kelemahannya, perindustrian Indonesia belum begitu kokoh karena masih tergantung pada impor bahan baku atau komponen. Impor bahan baku atau komponen serta impor bahan-bahan lainnya sampai kepada barang konsumsi membuat cadangan devisa yang semakin
merosot. Belum lagi ditambah utang luar negeri untuk membiayai pembangunan harus dicicil dengan devisa yang kita miliki. Sementara itu, dalam proses pembangunan terjadi ekonomi biaya tinggi, high cost ekonomi, yang membuat inefisien biaya pembangunan. Kesenjangan ekonomi juga cenderung semakin tinggi, dapat memacu dan memicu destabilisasi ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan tersebut. Perpajakan juga masih lemah dan perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan biaya pembangunan yang sedang dijalankan saat ini. Pelaksanaan program pembangunan, paradigma pemberdayaan ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri, serta diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa perbedaan antara model pembangunan yang partisipatif dengan model pemberdayaan rakyat atau empowerment? Perbedaannya terletak dalam hal empowerment rakyat miskin tidak hanya aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan program, perencanaan, dan pelaksanaannya, tetapi mereka juga menguasai dana pelaksanaan program itu. Sementara dalam model partisipasi, keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan hanya sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan, sedang pemerintah tetap menguasai dana guna mendukung pelaksanaan program itu. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.